Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak hamster lari di roda? Sibuk banget, banyak yang dikerjain, tapi kok rasanya nggak maju-maju ke tujuan yang penting gitu. Nah, hari ini kita mau coba bedah intisari dari buku Greg McKeown, judulnya Essentialism. Ini buku idenya lumayan kuat loh. Katanya melakukan lebih sedikit itu justru bisa bikin kita hasilin lebih banyak. Menarik ya. Jadi misi kita sekarang nih, kita gali wawasan penting dari McKeown ini biar bisa bantu Anda semua memilah mana sih yang beneran esensial di tengah semua kesibukan ini. Oke, kita mulai aja yuk. Banyak dari kita nih, mungkin ya, tanpa sadar itu kejebak di non-essentialism. Contoh paling gampang dari buku ini tuh ada eksekutif yang selalu bilang iya aja tiap ada permintaan. Hasilnya, ya bisa ditebak kewalahan, stres, kualitas kerjanya malah turun. Kayaknya familiar banget ya, sibuk tapi kok nggak kemana-mana. Menurut McKeown, ini akarnya kenapa sih bisa begini? Iya, itu yang dia sebut paradoks kesuksesan. Jadi, makin kita sukses, biasanya kan makin banyak tuh peluang permintaan yang datang. Nah, ironisnya, itu malah bikin fokus kita buyar. Oh, jadi malah kemana-mana gitu ya? Betul, akhirnya kita nyebar energi ke sejuta arah, tapi ya kemajuannya cuma seuprit di tiap arah itu. McKeown nunjuk beberapa biang keladinya nih. Ada tekanan sosial, kau kan pengen nyenengin semua orang. Terus pilihan sekarang kan banyak banget ya. Sama mitos kalau kita tuh bisa kok dapetin semuanya, padahal kan nggak gitu. Oke, oke. Jadi itu jebakannya ya. Mm-mm. Terus jalan keluarnya gimana dong menurut McKeown? Biar lepas dari roda hamster ini. Nah, jalan keluarnya itu ya dengan mengadopsi cara pikir esensialis. Ini bukan soal trik manajemen waktu baru atau apa gitu ya, tapi lebih ke sebuah disiplin. Pengejaran yang disiplin untuk melakukan lebih sedikit tapi hal yang lebih baik. Lebih sedikit, tapi lebih baik. Intinya bukan nambah jam kerja, tapi mastiin kita ngerjain hal yang beneran penting, hal yang tepat gitu. Kedengarannya simpel, tapi pasti nggak gampang ya prakteknya. Landasan mikirnya gimana tuh esensialisme ini? Jadi ada 3 realitas dasar yang ditekanin sama penulisnya. Pertama, kita itu punya pilihan. Kita bisa milih kok mau alokasiin energi dan waktu kemana. Oke, pilihan. Kedua, ada banyak banget kebisingan atau noise. Maksudnya, hampir semua hal di sekitar kita itu sebenarnya nggak terlalu penting. Cuma sedikit banget yang nilainya tinggi. Jadi harus bisa memilah ya. Iya. Dan yang ketiga, selalu ada trade-off. Kita nggak bisa dapatin atau lakuin semuanya sekaligus. Nah, seorang esensialis itu berani ngadepin trade-off ini, berani bikin keputusan sulit. Nah, ngomongin keputusan sulit, salah satu yang paling kerasa itu pasti soal bilang tidak. Seringnya kan kita nggak enak ya, takut ngecewain orang. Contoh Stephen Covey itu bagus banget ya. Milih nepatin janji sama putrinya daripada undangan bisnis dadakan. Tapi gimana sih caranya nolak tapi hubungan tetap baik? Nah, ini penting banget. McKeown itu nyaranin kita misahin antara keputusan nolak permintaannya sama hubungan kita sama orang itu. Maksudnya? Jadi, nolak sebuah tugas atau permintaan itu bukan berarti kita nolak orangnya. Kuncinya, kita perlu punya cara bilang tidak yang tegas tapi tetap sopan, tetap menghargai. Oke, jadi ada caranya ya? Iya, ini bukan soal bangun tembok penghalang, tapi lebih ke menetapkan batasan yang sehat. Batasan yang justru bikin kita lebih berdaya buat fokus ke prioritas utama kita. Sip, sip. Jadi, selain berani bilang tidak ke hal-hal luar, McKeown juga nekenin pentingnya jaga aset internal kita ya. Terutama soal tidur nih. Sering banget kan kita korbankan demi produktif? Betul sekali. Itu cerita si Joff, eksekutif yang burnout parah karena kurang tidur kronis, itu jadi pengingat yang kuat banget. McKeown dan banyak riset juga sih negasin kalau tidur cukup itu bukan barang mewah, Tapi kebutuhan dasar ya? justru fondasi buat performa puncak. Jadi, lindungi aset terpenting Anda, yaitu diri Anda sendiri. Itu strategi esensial banget. Nah, selain tidur, dia juga bahas pentingnya bangun penyangga atau buffer. Penyangga? Kayak gimana tuh? Kayak kisah Nabi Yusuf di Mesir yang nyimpen gandum buat paceklik. Artinya kita perlu selalu siapin sedikit ruang ekstra. Bisa waktu, bisa sumber daya. Buat ngadepin hal-hal tak terduga. Jadi nggak mepet terus gitu. Menarik itu soal penyangga. Oke, terus nih, kalau kita udah tahu apa yang esensial, udah jaga diri juga, mulainya gimana nih perubahan ini? Kan seringnya kita pengen langsung berubah besar, malah gagal di awal. Nah, McKeown nyaranin, mulai dari yang kecil. Jangan langsung pasang target gede banget. Dia kasih contoh program tiket positif di Kanada.
Itu polisi ngasih semacam penghargaan buat perilaku baik kecil dari remaja, ternyata efektif nurunin kenakalan. Kok bisa ya? Karena kemenangan kecil itu ngebangun momentum. Menurut riset yang dia kutip, kemajuan kecil tapi konsisten itu motivator paling kuat loh. Selain itu, esensialis juga ngebangun rutinitas untuk hal-hal penting. Oh, jadi biar otomatis gitu ya? Betul, biar jalan otomatis, nggak butuh banyak mikir atau tenaga lagi. Kayak rutinitas detailnya Michael Phelps sebelum lomba renang itu. Bikin yang penting jadi mudah ya. Oke, satu lagi nih. Yang sering ganggu fokus kita kan pikiran suka ngelantur ya, mikirin yang udah lewat, atau khawatir sama masa depan. Esensialisme ngatasin ini gimana? Ada pelatih rugby, Larry Gelwicks, dia punya pertanyaan andalan buat timnya, What's important now? Atau disingkat WIN. Apa yang penting sekarang? Langsung fokus ke saat ini ya jadinya? Tepat. Karena cuma di saat ini kita bisa benar-benar bertindak. McKeown juga bedain antara kronos, itu waktu kuantitatif yang jalan terus, sama kairos. Nah ini waktu kualitatif, momen yang pas buat tindakan yang fokus dan bermakna. Jadi bukan soal multitasking ya? Bukan. Dia lebih menekankan hindari multifocusing. Jadi mecah perhatian ke banyak hal sekaligus. Riset nunjukin itu malah nurungin kualitas kerja karena ada residu perhatian katanya. Jadi, ya fokus aja ke satu hal penting pada satu waktu. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, esensialisme ini intinya soal kita bikin pilihan sadar. Energi dan waktu kita mau diarahkan kemana. Lakukan lebih sedikit hal, tapi yang benar-benar penting. Dan lakuinnya dengan baik. Biar kontribusi kita maksimal. Tepat sekali. Dan perlu diingat juga, ini bukan kayak sulap sekali jadi ya, tapi sebuah disiplin, sesuatu yang perlu diasah terus-menerus. Pertanyaan kuncinya itu jadi berubah, bukan lagi gimana caranya biar semua bisa kekerjain. Tapi jadi, apa sih satu atau dua hal paling vital yang harus saya kerjain sekarang? Sebagai penutup diskusi kita nih, ada kutipan bagus dari penyair Mary Oliver yang disinggung di buku ini. Katakan padaku, apa yang akan kau lakukan dengan hidupmu yang satu, liar dan berharga ini? Mungkin ini momen yang pas buat kita semua merenung sejenak. Apa sih yang benar-benar esensial buat Anda saat ini?